menyembunyikan kekufuran dan menampakkan keimanan. Dia beriman, dia berislam, dan hatinya memiliki pokok keimanan. Namun dalam perilaku keseharian dia sehari-hari, ada amalan-amalan yang mirip dengan amalannya orang-orang yang memiliki kemunafikan akbar. Nah, yang seperti disebut munafik asgor, munafik amal, tidak membuat seseorang keluar dari Islam. Nah, Nabi SAW dalam hadits ini menunjukkan 4 sifat yang apabila keempat-empatnya ada pada diri seseorang dalam tataran sampai pada bidang akidah, dia munafik tulen. Dan kalau ada salah satunya, maka dia memiliki sifat orang-orang munafik. Ya. Dan 4 hal ini tentu sangat berbahaya bagi seseorang, baik dalam urusan dunia dia maupun dalam urusan akhirat dia. Dalam urusan dunia, orang yang memiliki 4 sifat ini atau salah satu dari keempat sifat ini akan menjadi berbahaya bagi dia, karena dia akan dikenal sebagai orang yang bohong, orang pendusta, orang yang khianat, dan lain sebagainya, sehingga tidak ada kepercayaan orang pada dirinya. Di akhirat, lebih-lebih lagi, dia terancam siksaan dengan berbagai macam kezaliman, berbagai macam sifat-sifat yang buruk yang dilakukan oleh orang tersebut. Dan kata Nabi SAW, kalau ada sifat ini pada salah seorang, 1 atau 2 di antaranya, maka dia seperti orang munafik. Dia memiliki ciri-ciri orang munafik sampai dia meninggalkannya. Idza tumina khana. Yang pertama kata Rasulullah SAW, idza tumina khana. Apabila dia diberi amanah, dia berkhianat. Ya. Apabila amanahnya itu amanah akbar, yaitu ibadah dari Allah Subhanahu wa taala kepada manusia. Allah mewajibkan atau mengamanahi manusia untuk beribadah. Dia berkhianat kepada Allah dan Rasulnya dengan tidak beribadah. Ini bisa menyebabkan kekufuran. Apabila amanah ini yang terkait dengan amanah sama manusia, maka ini dosa besar. Ya, dosa besar karena diserupakan dengan sifat orang-orang buruk, yaitu orang-orang munafik. Wa idza hadatsa kadziba. Apabila dia bicara, dia berdusta. Apabila kedustaan ini terkait dengan kedustaan Allah dan Rasulnya, dia biasa berbicara bohong atas nama Allah dan Rasulnya. Nah, ini bisa jatuh dalam kemunafikan akbar yang diiringi dengan hati yang menyembunyikan kekufuran, tadi. Nah, ini bisa kemunafikan akbar. Demikian pula apabila dia berbicara biasa berdusta terkait dengan manusia, maka ini tanda-tanda kemunafikan yang selayaknya ditinggalkan oleh orang-orang beriman. Wa idza ahada ghadara. Jika dia berjanji, dia akan menyelisihi. Ini pun diantara tanda orang munafik. Ya. Wa idza khasama fajara. Apabila dia berselisih dengan orang lain, maka dia akan berbuat fajir. Dia akan berbuat kelicikan, dia akan berbuat kerusakan, kejahatan ketika dia berselisih. Dia tidak ragu untuk sumpah palsu misalnya. Ketika dia berselisih dengan orang, perselisihan sampai di hadapan hakim di meja hijau, kemudian dia sumpah palsu. Ya. Dia mengatakan begini padahal nggak begitu. Dia merekayasa saksi-saksi misalnya. Saksi-saksi disuap sehingga harus bersaksi A padahal harusnya bukan A. Harus bersaksi bukan A padahal harusnya A. Ya, dia menyuap saksi-saksi. Dia melakukan fitnah ketika bermusuhan dengan orang. Dia menggibahi orang tersebut. Dia mencelakai orang tersebut dan seterusnya. Ketika berselisih, dia fajar. Dia melakukan kejahatan. Maka sifat sebaliknya adalah sifat orang-orang beriman. Orang beriman akan meninggalkan sifat ini dan sebaliknya. Apabila diberi amanah, dia akan menunaikan amanah tersebut. Apabila dia berbicara, dia akan berbicara dengan jujur sesuai dengan realita yang ada. Apabila dia berjanji, orang beriman akan menepati. Apabila orang beriman bermusuhan, ada perselisihan satu dengan yang lainnya karena masalah apapun misalnya yang namanya hubungan manusia, pasti ada gesekannya, maka dia akan fajaro. Dan maka dia tidak akan berbuat fajir. Dia tidak akan berbuat kerusakan. Tidak akan berbuat kejahatan kepada lawannya. Ya. Nah, ini secara ringkas penjelasan dari hadis ini. Kita bacakan penjelasan yang disampaikan oleh Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di hafizahullah ta'ala. Rahimahullah ta'ala. An-nifaqu asasu syarr, kata beliau. Kemunafikan itu adalah
dasar dari keburukan, sumber keburukan. Ya, sikap orang yang menampakkan keimanan dan menyembunyikan kekufuran, ini tanda keburukan, sifat keburukan, sumber keburukan. Sekalian kalau orang jahat, kelihatan jahatnya sekalian. Kenapa? Dengan itu orang akan hati-hati, dia orang jahat dan kelihatan jahatnya. Tapi berbeda dengan orang munafik, dia menampakkan keimanan keislaman, tapi hatinya jahat. Sehingga orang mungkin percaya sama dia, setelah itu ternyata dia tidak bisa dipercaya orangnya. Ya. Wa huwa ayyudhirul khaira wa yubtinu syarr. Yaitu, kata beliau, kemunafikan adalah menampakkan kebaikan dan menyembunyikan keburukan. Ya, menampakkan kebaikan dan menyembunyikan keburukan. Ya, kalau keburukan tidak disembunyikan kelihatan jelas, orang akan, oh ini keburukan, sehingga orang bisa menjauhi. Ini keburukannya disembunyikan, kebaikannya yang ditampakkan. Sehingga ketika orang mendekat, ternyata itu suatu hal yang buruk, ya, suatu hal yang jelek, merugikan buat dia, membahayakan buat orang-orang. Hadzal haddu yadkhulu fihi an-nifaqul akbar al-i'tiqadi alladhi yudhiru sahibuhu al-islam wa yubtinu al-kufra. Batasan ini masuk dalamnya nifaq akbar, munafik akbar, yaitu munafik i'tiqadi, kemunafikan dalam keyakinan yang ditampakkan oleh orang yang memilikinya, ya, menampakkan Islam dan menyembunyikan kekufuran. Ini sudah, kalau sudah gini, munafik akbar yang bisa mengeluarkan seseorang dari Islam, ya. Wa hadzal naw'u mukhriju minad dini bil kulliyah. Dan model yang macam ini akan mengeluarkan pelakunya dari Islam. Kufur aslinya dia, tapi dia sembunyikan dan dia tampakkan seolah-olah dia orang beriman. Karena tempat tinggal dia, tempat tinggal orang-orang beriman. Lingkungan dia, lingkungan orang-orang yang beriman. Ya, maka dia sembunyikan kekufurannya. Kemudian dia tampakkan keimanannya. Ini kufur sejatinya. Wa sahibuhu fid darkil asfali minan nar. Dan orang yang seperti ini berada di kerak api neraka, kata Allah Subhanahu wa taala dalam sebuah ayat, ya. Di kerak neraka, bukan di neraka, kerak neraka. Yang namanya kerak itu ya paling panas karena dia paling dekat dengan sumber api, ya. Wa qad wasafallahu haula'il munafiqin bi sifati syarri kulliha. Dan Allah Subhanahu wa taala mensifati orang-orang munafik seperti ini dengan berbagai macam sifat-sifat buruk, ya. Allah gelari mereka dengan berbagai macam sifat-sifat buruk. Minal kufur, mereka disebut kufur oleh Allah Subhanahu wa taala. Orang-orang munafik ini orang-orang kufur disebut oleh Allah. Wa adamul iman, disebut oleh Allah juga nggak ada imannya. Nggak punya keimanan mereka ini sejatinya. Ya, karena hanya sekedar menampakkan saja, di hatinya nggak ada. Kulitnya doang kelihatan, tapi dalamnya nggak ada. Wal istihza'u bid-dini wa ahlihi. Allah juga menyebutkan mereka adalah orang-orang yang bermain-main dengan agama, atau orang-orang yang menghina agama dan menghina orang-orang Islam. Wa suhriyati minhum, dan orang-orang yang meremehkan agama dan orang-orang yang meremehkan kaum muslimin. Ini sifat-sifat orang munafik, yang munafik akbar. Wal maili bil kulliyati ila a'da'iddin, dan mereka itu orang-orang yang condong secara keseluruhan kepada musuh Islam. Condongnya kepada musuh Islam. SMS kalau kata orang. Senang melihat orang Islam susah. Susah kalau melihat orang Islam senang. Condongnya terus kepada musuh-musuh Islam. Limusyarakatihim lahum fi adawati dinil Islam. Karena mereka bergabung dengan musuh-musuh Islam untuk menghancurkan Islam. Ya, ketika umat Islam berperang melawan orang-orang kafir, orang-orang musyrik, maka mereka justru walaupun secara zahir di barisan kaum muslimin, tapi secara batin mereka berada di barisan orang-orang kafir. Mereka berkhianat, mereka membocorkan informasi kaum muslimin, mereka kemudian menggembosi kaum muslimin sehingga orang kafir bisa menang. Ya, ini munafik akbar. Dan kata beliau, wahum maujuduna fi kulli zamanin. Mereka ini ada di setiap zaman. Jadi bukan hanya ada di zaman Rasulullah SAW saja. Makanya beliau mengingatkan kita. Makanya Allah Subhanahu wa taala pun mengungkapkan dalam Al-Qur'an sekaligus mengingatkan tentang sifat-sifat orang munafik ini. Karena mereka itu ada di setiap waktu, di setiap masa, di setiap generasi.
Ya, wala siyama fi hadzal zamani alladhi taghat fihi al-madiyatu wal ilhadu wal ibahiyatu. Apalagi di zaman seperti ini, kata beliau, yang semakin menjadi-jadi materialistis, ya, sifat atau materialisme, bahwa sesuatu hanya diukur dari yang nyata saja, yang kelihatan saja, nggak mau percaya pada hal-hal yang gaib, ya. Wal ilhad, dan ilhad, berbagai macam bentuk penyimpangan, ateisme, nggak percaya Tuhan, ya. Wal ibahiyah, dan permisivisme, boleh-boleh saja semuanya asalkan baik, mau menabrak larangan agama, mau sesuai dengan agama atau tidak, nggak peduli, asalkan otak manusia menganggap baik, hajar, ya, lakukan. Padahal Islam menuntun manusia untuk kebaikan, sehingga kebaikan ini bukan hanya pada setiap atau zaman tertentu akan langgeng kebaikan yang langgeng, ya, dan bukan hanya untuk kebaikan sebuah kelompok tertentu, namun yang diajarkan Islam untuk kebaikan semua umat manusia, ya. Tapi ada orang-orang yang dia bergerak asal dia anggap baik oleh dia karena akan membawa ininya, kelompoknya atau sukunya atau komunitasnya, tapi dengan menzalimi yang lain dihajar terus, nggak peduli syariat agama. Ini satu hal yang dilarang dalam agama kita. Dan ini tumbuh subur, kata beliau, kemunafikan ini pada masa-masa seperti dengan tumbuhnya pemahaman tadi, materialisme, permisivisme, ateisme akan tumbuh subur. Ya, karena semakin mudah orang untuk menampakkan keburukan-keburukan atau untuk mengaku-ngaku Islam, mengaku-ngaku beriman. Ya, karena mungkin di zaman Nabi level keimanan masyarakatnya tinggi, sehingga kalau mengaku iman, orang munafik mau mengaku beriman harus menyesuaikan. Dan semakin penyesuaian mereka ini tinggi, akan semakin dalam mereka menyembunyikan kekufurannya. Ya. Kalau sekarang level iman manusia rendah, sehingga kalau mau mengaku beriman cukup menaikkan level yang rendah tadi dan menyembunyikan kekufuran dengan level yang rendah. Ya. Kalau dulu keimanan tinggi, level keimanan tinggi, sehingga mau jadi orang munafik zaman dulu lebih susah daripada orang zaman sekarang. Level keimanannya harus sama secara dohir gitu ya, bukan level keimanan. Level keislamannya sama secara dohir, dan dia harus mengubur lebih dalam kekufurannya. Zaman sekarang level keimanannya lebih rendah karena pengaruh-pengaruh paham tadi, materialisme, ateisme, dan permisivisme. Ya, orang disebut Islam gampang, sehingga menjadi munafik pun lebih gampang. Dan yang kekufuran yang dikuburkan pun lebih tipis kuburannya ini, ya, sehingga gampang terbuka. Dan tetap orang menganggap dia Islam, padahal menyebarkan pemahaman ingkar kepada Allah, ingkar kepada Rasul, ingkar kepada syariatnya. Menyebarkan pemahaman ketidakberimanan kepada takdir, tidak beriman kepada hari kiamat. Tapi orang tetap masih menyebut Islam karena dia baca Qur'annya fasih, dia sholat, ya, dia itu orang Arab misalnya, dia itu ternyata disebut kiai sama orang, ya. Maka pada masa-masa yang seperti itu dan masa-masa ini, ya, menjadi orang munafik lebih gampang daripada di masa-masa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Wal maksudu huna, dan yang dimaksud dalam hadis ini, ya, beliau melanjutkan, Syekh Sa'di melanjutkan, al-qismu tsani minan nifaq, jenis kedua dari kemunafikan. Kalau tadi jenis pertama munafik akbar, jenis kedua ini munafik asghar. Tadi kita sudah jelaskan secara ringkas di awal. Alladzi dzukira fi hadzal hadits fa hadza an-nifaqul amali wa in kana la yakhruju min ad-dini bil kulliyah fa innahu dahlizul kufri. Yaitu yang dimaksud adalah nifak yang disebutkan dalam hadis ini adalah nifak amali, nifak asghar, nifak kecil. Walaupun tidak membuat seseorang keluar dari agama secara keseluruhan, tidak membuat seseorang keluar dari Islam secara keseluruhan, nifak kufur tetap, nifak amali ini tetap bahaya. Fa innahu dahlizul kufr, karena dia akan menyeret seseorang pelan-pelan kepada kekufuran. Dibawa orang itu, sehingga kalau dia biasa berbuat seperti itu, boleh jadi dia akan terseret kepada kekufuran. Lama-lama hatinya mengeras sehingga dia nggak paham iman dan kufur lagi.
Wa man ijtama'at fihi hadhihi al-hisalul arba'u faqad ijtama'a fihi syarr. Orang yang keempat sifat ini ada pada dia, maka sungguh dia telah mengumpulkan semua keburukan pada orang ini. Suka berkhianat, suka berdusta, suka ingkar janji, suka berbuat kejahatan. Ini orang yang mengumpulkan sifat keburukan pada dirinya. Dan sebaliknya kata beliau, wa khalasat fihi nu'utul munafiqin, dan ada pada dia sifat-sifat orang-orang munafik, ya. Fa inna sidqa wal qiyama bil amanat wal wafa'a bil uhud wal wara'a an huquqil khalqi hiya jima'ul khair. Kata beliau selanjutnya, sebaliknya, sesungguhnya kejujuran, sesungguhnya menegakkan amanah, kemudian memenuhi janji, dan tidak mau mengganggu hak-hak sesama manusia. Ini adalah kumpulan sifat-sifat yang baik. Ya, ini adalah kumpulan sifat-sifat baik yang jika dimiliki orang berkumpul kebaikan pada dia. Wa min akhassi awsafil mu'minin, dan ini adalah sifat-sifat khusus yang dimiliki orang-orang yang beriman. Semakin tinggi imannya, bakal semakin begini nih orang, bakal semakin jujur dia, bakal semakin amanah dia, bakal semakin menempati janji dia, bakal semakin warok, semakin takut untuk mendolimi hak-hak manusia. Semakin tinggi imannya, semakin rendah imannya, akan semakin ke arah sifat orang-orang munafik tadi. Ya. Faman fuqida wahidatun minha, siapa yang kehilangan, atau faman faqada wahidatan minha faqad hadama fardhan min furudil Islam wal iman, fakaifa bijami'iha. Siapa yang kehilangan satu sifat itu, kehilangan amanahnya saja, atau dia jujur sih jujur, ya, tapi kadang kalau dikasih amanah nggak amanah, ya. Dia atau kehilangan sifat kejujurannya, dia amanah orangnya, tepat janji, tapi kalau ngomong suka bohong. Nah, atau hilang sifat menepati janjinya. Dia jujur, dia amanah, tapi kalau janji itu loh meleset terus, ya. Atau dia suka berbuat kejahatan dengan orang yang berselisih pada dia, gampang mengambil hak manusia. Jujur sih jujur, amanah amanah, ya. Menepati aja menepati janji, tapi lisannya itu loh, ya. Orang tajam sekali, orang takut sama dia. Atau tangannya itu loh, suka mukul dan lain sebagainya. Siapa yang hilang satu saja, kata beliau, maka sungguh telah hancur pada dirinya pokok-pokok Islam, satu tiang Islam, ya, satu kewajiban Islam dan iman. Fakaifa bijami'iha, apalagi kalau semuanya ini nggak ada. Sifat amanah, sifat jujur, sifat memenuhi janji, dan sifat adil dalam berbuat, dalam bersikap. Ya, kalau nggak ada semuanya, maka gimana bisa menghancurkan bangunan Islam dia. Kemudian beliau menjelaskan, ya, lebih rinci lagi beberapa atau poin-poin tersebut. Fal-kadhib, kata beliau, fil hadis yashmulu atau yashmalul haditha anillahi wal haditha an Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam. Yang pertama, beliau membahas dusta dulu, ya. Maka dusta dalam berkata, ini sifat orang munafik, ya. Dan di antara cakupan dusta dalam berkata ini, kata beliau, dusta atas nama Allah, dusta atas nama Rasulullah. Dan ini yang paling parah. Gimana dusta atas nama Allah? Dia bilang Allah dan Rasulnya mensyariatkan demikian atau mengatakan demikian, padahal Allah tidak mensyariatkan itu, Rasulullah tidak mengatakan itu. Dia bilang ini hadis, padahal bukan hadis. Dia bilang ini hadis riwayat Bukhari Muslim, padahal bukan, misalnya. Ini dusta atas nama Rasulullah. Dia bilang ada ayat Al-Quran bilang begini, padahal nggak ada ayat Al-Quran bilang begitu. Ya, ini dusta atas nama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dia bilang Allah mensyariatkan ini, padahal Allah nggak mensyariatkan seperti itu. Ini dusta atas nama Allah dan Rasul. Ini bahaya sekali, karena membawa-bawa Allah dan Rasulnya. Dusta itu semakin besar yang dia bawa, semakin bahaya. Orang dusta atas nama teman, sama dusta atas nama pemimpin, begitu ya, atas nama Pak Lurah,
Jauh bahaya dusta atas nama Pak Lurah efeknya. Dusta atas nama presiden jauh lebih bahaya dibandingkan dusta atas nama Pak Lurah. Dusta atas nama Allah dan Rasulnya ini paling bahaya. Alladzi man kadzaba alaihi muta'ammidan falyatabawwa maq'adahu minan nar. Yang orang-orang yang berdusta atas nama Allah dan Rasulnya sengaja dia sebar tuh hadis-hadis palsu. Ya, memang tujuannya baik untuk misalnya mensemangati orang dalam berbuat ibadah. Tapi dia sebar hadis palsu, Rasulullah bilang begini, padahal Rasulullah nggak bilang begini. Allah bilang begitu, padahal Allah nggak pernah bilang begitu. Baik dalam Al-Quran maupun hadis yang sahih. Kata Nabi SAW, "Falyatabawwa maq'adahu minan nar." Hendaklah dia siapkan tempat duduknya di neraka. Untuk mengungkapkan dia masuk neraka itu bukan dengan sekadar dia masuk neraka. Tapi Nabi mengungkapkan, hendaklah dia siapkan tempat duduknya di neraka. Siapin tempat di neraka. Kalau kita, ini ancaman yang syadid, ini ancaman yang keras sih. Ya. Kalau kita mau misalnya ke tempat wisata, ke rekreasi gitu ya, ngajak keluarga. Kalau sekedar ngomong, besok kita jalan-jalan yuk, kemana? Ke pantai. Sama besok siapin makanan, siapin minuman, siapin kecap, bumbu-bumbu, kita mau bakar-bakar ikan di pantai. Mana yang lebih kerasa pastinya? Yang kedua, suruh nyiapin bumbu, suruh nyiapin makanan, suruh siapin minuman, dibandingkan besok ke pantai yuk. Seperti itu masih belum kuat janjinya. Tapi kalau sudah begitu, yang lebih kuat janjinya. Begini pula, Nabi SAW mengatakan, "Falyatabawwa maq'adahu minan nar." Siapin tempat di neraka yang kayak gitu. Orang yang berdusta atas nama Allah dan Rasulnya. Bahkan Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat As-Saff ayat 7, "Wa man adlamu mimman iftara 'ala Allahil kadhiba." Siapa yang lebih zalim daripada orang yang berdusta atas nama Allah Subhanahu wa taala? Enggak ada yang lebih zalim daripada orang seperti itu. Wa yashmalu al-haditsa amma yukhbiru bihi min al-waqa'i' al-kulliyah wal juz'iyyah. Demikian pula hadis ini atau pembicaraan dusta itu mencakup pembicaraan dusta tentang apa yang dikabarkan pada dia. Ya, baik secara umum maupun secara parsialnya. Jadi dusta atas nama Allah dan Rasulnya ini yang paling parah, atau dusta tentang berita. Ya, baik secara umum maupun secara parsial. Secara umum misalnya dia katakan si fulan datang ke sini, padahal si fulan nggak datang ke sini. Ya, padahal si fulan nggak datang ke sini. Atau secara parsial, dia katakan si fulan datang ke sini pakai baju merah. Padahal si fulan datang ke sininya pakai baju putih. Datang ke sininya benar, tapi dia dusta secara parsialnya, pakai bajunya merah, padahal bajunya putih. Dia sengaja melakukan, itu juga termasuk kedustaan, ya. Walaupun tentunya lebih ringan daripada, dan kedustaan ini tentunya bertingkat-tingkat sesuai dengan efeknya, ya, sesuai dengan bagaimana jenisnya. Faman kana hadza sya'nuhu faqad syarakal munafiqina fi akhassi sifatihim. Siapa yang keadaannya seperti ini, suka berdusta, sungguh dia telah menyamai orang-orang munafik dalam sifat-sifat khusus mereka. Orang munafik ini sifat khususnya berdusta, karena dia menyembunyikan keimanan. Ya, menyembunyikan kekufuran, menampakkan keimanan. Maka dusta menjadi bagian dari kehidupan dia sehari-hari. Nah, orang yang seperti ini menyamai orang-orang munafik dalam bab ini, dalam kedustaannya. Wahyal kadzibu alladzi qala fihi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan kedustaan ini disampaikan Nabi SAW dalam sebuah hadis yang diriwayatkan Imam Bukhari dan Imam Muslim pula, Imam Tirmidzi dan Abu Daud dan Ibnu Majah dan Imam Ahmad. Kata Nabi SAW menjelaskan kepada kita tentang bahayanya dusta. Iyyakum wal kadzib. Hati-hati kalian dari kedustaan. Ya, Nabi menyuruh kita hati-hati dari kedustaan. Kenapa? Di antaranya kata Nabi SAW, fa'innal kadhiba yad'u ilal fujur. Karena kedustaan itu akan menyeret seseorang menuju kefujuran, menuju perbuatan-perbuatan buruk. Ya, dusta minimalnya akan membawa dusta satu lagi, akan membawa dusta yang lainnya. Dusta yang kedua akan membawa orang dusta yang ketiga. Ya, udah sampai mana? Oh, sebentar, udah OTW. Atau sebentar mau jalan, begitu ya.
Padahal mandi aja belum, baru bangun tidur. Bilangnya mau jalan. Dikontak lagi 10 menit kemudian, udah sampai mana? Iya ya, sebentar. Ini udah OTW. Padahal belum OTW, baru masih di rumah. Ya, baru selesai mandi. Akan membawa kedustaan selanjutnya. 10 menit lagi dikontak, udah sampai mana? Sebentar, deket, udah mau deket ini, udah sampai gerbang. Atau udah mau deket sebentar lagi. Padahal masih jauh, baru dia mau keluar. Dikontak lagi, udah sampai mana? Aduh, macet ini, mohon maaf, agak terlambat. Padahal nggak macet, sekedar dia biar nanti pas sama waktunya, begitu ya. Dia ngomong macet, padahal nggak macet. Begitulah, kedustaan itu menyeret pada dusta kedua menyeret pada dusta ketiga, dan seterusnya. Itu baru sesama dustanya. Belum kepada perbuatan-perbuatan lainnya. Ketika seseorang merekayasa sebuah kesaksian misalnya, dia harus merekayasa barang bukti, dia harus menyuap orang, dia harus menyuap mungkin petugas, dia harus berbagai macam. Harus dia lakukan demi merekayasa sesuatu kedustaan. Yad'u ilal fujur. Wa innal fujura yad'u ilan nar, dan kefajiran itu akan menyeret seseorang ke dalam api neraka, diseret ke dalam api neraka. Dan nyeret ke api neraka ini bukan nyeret gampang, bukan nyeret diseret, enggak gitu. Dalam hadis disebutkan orang diseret ke api neraka itu dibalik, kepala jadi kaki, kaki jadi kepala. Yang diseret mukanya diseret, lempar ke neraka. Ya, begitu orang dilemparkan ke dalam api neraka, ngelemparnya saja sudah terhina, gitu ya. Wala yazalu ar-rajulu yukadzibu wa yataharral kadhiba hatta yuktaba indallahi kadzaban. Dan orang akan terus berdusta, ada orang yang terus berdusta dan dia biasa berbuat berdusta sampai akhirnya dia dicatat di sisi Allah sebagai pendusta. Di sisi Allah nih sebagai pendusta. Walaupun manusia mungkin menganggap dia baik dan seterusnya. Dia nggak kelihatan, tapi di sisi Allah dia pendusta karena dia biasa berdusta. Kalau di sisi manusia pun begitu. Orang udah biasa bohong, ya, orang udah biasa bohong, orang tahu dia bohong, sekalinya dia ngomong jujur nggak ada yang percaya. Aduh, tolong, saya bener-bener butuh, bener-bener ini, tolong kasih saya utangan, kasih saya uang, nggak ada yang percaya orang. Alah, kamu dari dulu ngomong kayak begitu terus, padahal ini mungkin dia bener-bener susah nih. Benar-benar lagi butuh uang, tapi nggak ada orang yang percaya. Kenapa? Karena dia biasa berdusta. Ya, ini bahayanya orang berdusta. Itu kalau dicatat di sisi makhluk saja begitu. Apalagi ini sudah dicatat di sisi Allah sebagai pendusta. Coba. Ya, bagaimana doanya bisa dikabulkan orang-orang yang seperti ini? Di antara bahayanya, kalau manusia begitu, ketika dia minta tolong sama orang, karena dia merasa sedang kesusahan gitu ya, maka orang juga nggak akan percaya sama dia, ya. Demikianlah ketika dia dicatat di sisi Allah sebagai kadzab, sebagai pendusta, maka di antara efek besarnya adalah, bahayanya adalah doa-doa dia sulit dijawab oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, hadirin dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ini mungkin pembahasan kita ya pada kesempatan yang berbahagia di pagi hari ini. Masih ada pembahasan lain dari bab ini, insyaallah kita lanjutkan pada pertemuan yang akan datang biidznillah. Silakan jika ada pertanyaan yang bisa kita jawab, yang tidak bisa ya mungkin nanti bisa ditanyakan kepada ustaz-ustaz yang lainnya. Wallahu a'lam bishawab. Baik, jazakallah khairan atas materi yang disampaikan, Ustaz. Ada pertanyaan yang masuk dari sosial media. Assalamualaikum, Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya, saya memiliki orang tua yang memiliki karakter suka berdusta, hingga saya sudah tidak bisa membedakan lagi kapan mereka berbicara benar dan kapan berdusta. Bagaimana sikap saya, Ustaz? Nah, satu sisi demikian, ya, satu sisi orang tua itu mesti kita berbakti kepadanya walaupun dia berbuat kejahatan dan dosa. Kewajiban kita berbakti kepadanya dalam perkara yang ma'ruf. Dosa dia, biar jadi urusan dia dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada orang tua dosa nih, pendosa orang tuanya. Suka mabuk misalnya. Apakah kita wajib taat pada orang tua, berbakti kepada orang tua yang suka mabuk? Tetap.
tetap wajib. Bahkan orang tua syirik pun, orang tua kufur pun, dalam perkara yang ma'ruf kita tetap wajib taat kepada kedua orang tua kita. Dalam perkara yang ma'ruf loh ya. Jangan nanti orang tua suka mabok, tolong beliin whisky misalnya. Nah, nggak boleh kalau ini, karena ini urusannya sudah maksiat kepada Allah. Tapi kalau orang tuanya suka mabuk, tapi kemudian tolong beliin bapak nasi padang, ya belikan, itu untuk urusan dia. Maka biarkan kedustaan itu untuk urusan dia dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, namun kewajiban kita tetap berbakti kepada kedua orang tua. Apabila kita mengetahui ada indikasi perkataannya yang dusta, ya sudah, nggak usah digubris. Ngomong apa dusta, nggak usah digubris. Apabila indikasi pernyataan dusta tersebut, kemudian nanti misalnya berupa perintah, berupa sesuatu yang kita menganggap nanti itu akan berbahaya kepada orang lain, misalnya akan mendolimi orang lain, kita bisa cek dan recheck terlebih dahulu. Kalau memang itu benar bisa berbahaya, mendolimi orang lain, maka nggak perlu digubris juga. Ya, karena itu nanti jatuhnya maksiat. Nggak ada ketaatan dalam maksiat. Tapi kalau dalam perkara yang tidak seperti itu, ya, nyuruh tapi ada bohongnya, tolong beliin bapak nasi padang, tapi nggak punya duit bapak nih, dia minta dibeliin, begitu ya. Padahal dia punya duit sebenarnya, tapi dia bilangnya nggak punya duit, ada bohongnya. Tapi itu kan nggak berbahaya buat orang lain. Ya sudah, beliin saja lah, kita belikan saja. Sudah. Ya mungkin bapak lapar, mungkin orang tua lapar, tolong beliin ayah atau ibu sesuatu nih, tapi lagi nggak punya duit nih. Padahal dia punya duit mungkin. Ya sudah, berikan saja. Tapi kalau nanti kedustaan itu ada hubungannya dengan orang lain, bisa mendolimi orang lain, ya, tolong ambilin barang itu dong di rumah situ. Itu sebenarnya barang saya itu. Padahal kita ada indikasi nih, itu bukan barang dia. Intinya pengen ngambil barang itu. Tapi nggak usah bilang-bilang ya sama orangnya itu. Kalau barang dia sendiri kan harusnya nggak apa-apa dong bilang diambil. Ya, tolong ambilin barang di tetangga itu. Tolong ambilin laptop tetangga itu laptop ayah sebenarnya, ya, tolong ambilin. Ini perlu kita selidiki. Kalau memang itu laptop tetangga ternyata istilahnya pengen berbuat kedoliman tapi minjem tangan kita gitu dengan kedustaan, maka nggak ada kewajiban kita untuk mentaatinya. Kalau bisa nasihati dengan cara yang baik, nasihati dengan cara yang baik, ya. Dan kewajiban kita menasihati bukan merubah orang. Wallahu a'lam bishawab. Begitu kira-kira yang bisa kalian jawab. Pertanyaan berikutnya. Assalamualaikum Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya khawatir dan takut jika diri saya termasuk orang munafik dan tanpa saya sadari. Ya. Saya selalu belajar dan berusaha untuk tidak mendekati ciri orang munafik. Ya. Tapi saya takut tanpa sadar saya malah melakukan ciri-ciri tersebut. Ya. Bagaimana cara agar saya bisa menyadari dan menjauhi ketika tanpa sadar kita menjadi orang munafik? Ya, pertahankan rasa takut itu. Ya, pertahankan rasa takut kepada keburukan, rasa takut sebagai orang munafik, rasa takut menjadi kufur, rasa takut tidak amanah, rasa takut tidak diterima amalnya. Pertahankan. Kenapa? Karena dengan itu, dan mudah-mudahan itu adalah rasa takut karena Allah. Ya. Karena dengan itu kita akan menjauhi keburukan. Kalau seseorang sudah nggak punya rasa takut dengan keburukan, maka gampang bagi dia untuk berbuat keburukan. Nggak punya rasa takut lagi dengan kemunafikan, maka gampang bohong, yang penting saya untung. Ya, dalam jual beli misalnya. Nggak punya rasa takut lagi dalam menyikapi kemunafikan. Ini ada uang orang, saya dititipin orang untuk ngasih uang 5 juta misalnya. Tak ambil 100.000, justru orang kelihatan lah, tak ambil 100.000 misalnya. Nggak ada rasa takut lagi dalam hatinya untuk berbuat hal-hal yang menjadi ciri-ciri orang munafik. Maka pertahankan sifat itu. Insya Allah itu adalah sebuah kebaikan apabila dilakukan ikhlas karena Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga kita jauh dari keburukan, kita takut untuk berbuat keburukan. Ya, bagaimana agar kemudian nanti kita terjauhkan dari yang seperti ini? Yang pertama, berdoa kepada Allah agar kita diberikan hati yang lurus, hati yang bersih, keteguhan dalam beragama. Banyak berdoa kepada Allah di waktu-waktu yang mustajab. Ya. Kemudian yang kedua, jangan sampai kita mengikuti langkah syaitan. Satu langkah syaitan. Karena langkah syaitan itu, Allah memerintahkan kita, wala tattabi'u khutuwati syaitan. Jangan kamu ikuti langkah-langkah syaitan.
Bukan sekedar jangan kamu ikuti setan, karena setan itu membuka kemaksiatan kepada seseorang satu langkah. Tadi kita katakan satu kedustaan membuka kedustaan selanjutnya, membuka kejahatan selanjutnya. Maka bagaimana caranya? Tutup langkah ini. Jangan ikuti sekalipun langkah setan. Ya, setan suruh kita udah bohong aja lah, udah ambil aja lah duit itu, ya, udahlah, misalnya itu orang dihabisin aja udah, ya, biar dia nggak merintangi jalanmu, merintangi karirmu misalnya. Jangan kita ikuti. Sekali kita ikuti, kita akan masuk terus ke dalam perangkat setan tersebut, kecuali yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian yang ketiga, hendaklah kita bermusyawarah, ya. Bermusyawarah, banyak bermusyawarah kepada orang-orang yang, wabil khusus orang-orang yang juga punya rasa takut kepada Allah dan orang-orang berilmu. Sehingga kadang setan, kenapa? Karena kadang setan memberikan motivasi, ya, kepada orang-orang untuk berbuat keburukan dengan cara-cara yang samar. Karena iblis itu ribuan tahun sudah mengganggu Adam. Dan kita diganggu Adam baru puluhan tahun mungkin seumur hidup kita. Tapi iblis sudah punya, ibaratnya mungkin dia sudah risetnya bertahun-tahun. Ya, risetnya itu ribuan tahun iblis mengganggu Nabi Adam alaihissalam. Iblis tahu ganggu orang berilmu itu bagaimana caranya, bagaimana metodenya, ya, bagaimana analisisnya. Kalau ganggu orang yang kuat jasadnya, bagaimana caranya? Ganggu orang yang seperti ini tipikalnya bagaimana? Iblis sudah ribuan tahun melakukan itu, ya, dan bala tentaranya. Kita digoda iblis ya baru puluhan tahun mungkin dari kita mukallaf, dari kita balik sampai sekarang, ya. Dan godaannya macam-macam. Maka bermusyawarahlah dengan orang-orang, punyalah orang-orang berilmu yang dekat, karena kadang setan mengganggu manusia dengan cara yang halus, gitu ya. Musyawarahlah, bagaimana kalau begini, bagaimana kalau begini, sehingga kita punya tempat untuk bisa bermusyawarah, dan jadikan orang yang bermusyawarah itu orang yang tadi punya sifat ilmu dan rasa takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allahu a'lam bishawab. Ini yang bisa kami sampaikan. Baik, jazakallahu khairan atas jawabannya, Ustaz. Pertanyaan berikutnya. Assalamualaikum, Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya. Jika saat menelpon orang tua sempat menghibahi seseorang, apakah dengan mengalihkan pembicaraan ini dibenarkan? Iya, dibenarkan seperti itu. Ya, unsur akhaka dhaliman au madluman, kata Nabi SAW, lawanlah atau tolonglah saudaramu yang zalim atau yang dizalimi. Kata para sahabat, ya Rasulullah, nolong yang dizalimi paham. Ya, nolong yang dizalimi itu dengan membela dia. Tapi nolong yang zalimi bagaimana? Cegah dia dari berbuat kezaliman. Gibah ini kezaliman. Maka bagaimana orang tua kita lebih pantas lagi kita tolong? Bagaimana kita mencegah dia untuk berbuat kezaliman gibah? Ya, boleh dialihkan. Ya, boleh dengan cara dialihkan. Ya, boleh dengan cara dinasehati dengan baik, sehingga kedepannya nggak begitu. Mungkin nggak paham bahwa itu gibah, ya. Mungkin nggak paham bahwa itu gibah. Mungkin nggak sadar bahwa itu gibah. Ya, dikasih masukan, dikasih sampaikan. Ya udah Bu, nggak usah diomongin orang itu, nggak apa-apa lah, wis biarin begitu aja, misalnya. Atau kita alihkan juga nggak apa-apa. Insya Allah tidak apa-apa. Allahu a'lam bishawab. Baik, jazakallahu khairan, Ustaz. Pertanyaan terakhir. Assalamualaikum, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana hukumnya jika ada orang yang selalu mengucapkan insya Allah di setiap akan diajak ketemu atau hal lain, tapi di hati dia tidak pernah ingin melakukan apa yang dijanjikan? Bagaimana, Ustaz? Apakah itu berdosa? Iya, berdosa. Ya, kalau dia bilang insya Allah, tapi hatinya dari awal sudah nggak mau lah saya, tapi dia bilang ya insya Allah, insya Allah. Jangan seperti itu jadi orang. Ya, kalau memang dia nggak mau, kalau dia memang dia bilang nggak bisa atau kemungkinannya kecil untuk bisa melakukan hal tersebut, menjanjikan di sebuah tempat atau di sebuah waktu tertentu atau sebuah hal tertentu, maka ya udah bilang aja, saya usahakan tapi saya nggak janji. Boleh seperti itu karena ada ini, atau ditolak saja. Wah, maaf kalau hari itu saya nggak bisa. Maaf kalau jam itu saya nggak bisa. Maaf kalau ngasih itu saya nggak bisa. Ya, jangan kemudian kita mengatakan insya Allah untuk meyakinkan orang, tapi hati kita sudah ada keinginan untuk mengingkari hal tersebut. Ya, ini sebuah hal yang tidak dibenarkan. Bisa menjadi dosa ya. Ya, Allah Ta'ala a'lam bishawab. Nah, demikian yang bisa kita bahas pada kesempatan kali ini. Insya Allah kita akan masih melanjutkan pembahasan tentang sifat orang munafik ini
ya pada pekan selanjutnya insyaallah. Demikian kita cukupkan, semoga bermanfaat. Semoga Allah memberikan kepada kita ilmu yang bermanfaat dan amal yang soleh yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah memberikan kepada kita istiqomah dan memberikan kepada kita husnul khatimah. Subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.